Jadi sangat kental sekali nuansa konflik kepentingan dari Yasona dalam perkara ini. Sehingga karena ini sudah menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan juga dia berkata bohong ke publik gitu, mengatakan tidak tahu Harun Masiku, tapi faktanya Harun sudah ada di Indonesia, maka ini harus dijadikan pegangan utama bagi Presiden Joko Widodo untuk segera menegur bahkan memecat yang bersangkutan. ICW atau Indonesia Corruption Watch mengkritiki Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuka peluang mengadili mantan calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman secara in absentia atau tanpa kehadiran. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan rencana mengadili Harun dan Nur Hadi tanpa kehadiran membuktikan KPK tak serius mencari dua tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias buronan. Menurutnya, KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri CS terbukti mengalami kemunduran. Memang, KPK era Firly mengalami kemunduran yang luar biasa. Taji KPK tidak seperti sedia kala, kata Kurnia saat dihubungi cnnindonesia.com Jumat 6 Maret. Kurnia menjelaskan ketentuan sidang in absentia memang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, katanya, sebelum menerapkan ketentuan itu KPK harus memenuhi syarat khusus, yakni penegak hukum harus benar-benar bekerja untuk menemukan para buronan. Rasanya tidak tepat jika KPK langsung begitu saja menyidang Harun Masiku dan Nur Hadi dengan metode in absentia, ujarnya. Harun adalah tersangka dugaan suap PAW anggota DPR 2019 hingga 2024, sedangkan Nur Hadi tersangka dugaan suap dan sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Harun bilang, usai KPK menangkap tangan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu, keberadaan Harun sampai saat ini masih belum juga diketahui oleh lembaga penegak hukum. Untuk kasus Harun, Kurnia menyebut sejak awal muncul kontroversi yang dilakukan lembaga anti rasuah, seperti kegagalan menyegel ruang di kantor DPP PDIP hingga ketidakjelasan sikap pimpinan terkait insiden di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Seluruh kontroversial ini menjadikan satu dugaan bahwa pimpinan KPK memang tak ingin perkara ini terbongkar tuntas, katanya. Sementara ihwal pencari Nur Hadi, Kurnia tak yakin jika KPK benar-benar serius menggeledah sejumlah lokasi. Padahal sempat beredar kabar jika Nur Hadi berada di salah satu apartemen di Jakarta. Pertanyaannya, apakah sudah dilakukan penggeledahan di wilayah tersebut? Jika tidak terlalu yakin, KPK sudah melakukannya, tuturnya. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklaim pihaknya sudah berupaya maksimal mencari Harun dan Masiku. Pihaknya juga telah membentuk tim khusus untuk mencari dua buronan tersebut. Kami telah membentuk tim pencari spesial untuk mencari DPO di Indonesia, kata Gufron kepada wartawan di gedung KPK Jakarta. Lebih lanjut, Gufron menyebut pihaknya tetap melengkapi berkas penyidik dan ketua tersangka itu. Menurutnya, hal ini juga menjadi bagian dari prosedur KPK. Komisi anti rasuah tak akan menunggu Harun dan Nur Hadi tertangkap. Ia justru menyebut kedua buronan ini melepas haknya untuk membela diri jika terus lari dari kejaran KPK. Kalau dia tidak ada, artinya dia tak menggunakan haknya untuk membela, tuturnya. Sudah lebih dari 1 bulan, KPK belum berhasil menangkap Harun. KPK beralasan kesulitan mencari Harun yang hilang usai OTT terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu. KPK pun memasukkan Harun dalam DPO alias buron. Sementara Nur Hadi kerap mangkir dari panggilan penyidik KPK selama 3 kali berturut-turut. Lembaga anti korupsi kemudian menetapkan Nur Hadi sebagai buron bersama 2 tersangka lainnya, menantu Nur Hadi, Reski Herbiono,
dan Direktur Utama PT Multikon Indrajaya Terminal Hindra Senjoto. Sosok Harun Masiku dari pengacara hingga jadi buronan KPK. KPK meminta bantuan National Central Bureau atau NCB Interpol untuk menangkap Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan ex-caleg legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Harun Masiku sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan. Harun kini menjadi buronan karena telah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020, 2 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Wahyu. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arifin Gumilang mengatakan Harun tercatat meninggalkan Indonesia ke Singapura melalui Bandara Soekarno-Hatta. Seperti dikutip dari Kompas.com, Dirjen Imigrasi belum mencatat kembalinya Harun ke Indonesia. KPK bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk meminta bantuan National Central Bureau atau NCB Interpol demi mengejar Harun. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yakin KPK dapat segera menangkap Harun. Saya kira untuk koruptor tidak akan sulit ditemukan, kata Gufron seperti dikutip Kompas.com. Pada Senin 13 Januari lalu, KPK juga meminta Harun menyerahkan diri. Namun hingga kini, tidak diketahui keberadaan Harun Masiku. Harun diduga menyuap Wahyu dengan uang sebesar 600 juta untuk membantunya menggantikan caleg Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR PDIP asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, Nazarudin Kemas, yang meninggal dunia. Pengacara yang terjun ke dunia politik. Siapakah sebenarnya Harun Masiku dan bagaimana kiprahnya sebagai politisi? Harun Masiku lahir di Jakarta 21 Maret 1971 yang merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1994. Seperti dilansir liputan6.com, Harun sempat bekerja sebagai pengacara di Dim Hart and Association Law Firm Jakarta selama setahun dari 1994 hingga 1995. Setelahnya ia menjadi pengacara korporat di PT Indosat Tbk hingga 1998. Harun melanjutkan studinya di bidang hukum internasional di University of Warwick, United Kingdom pada 1998 hingga 1999. Saat mengenyam pendidikan di Inggris, ia tercatat pernah menjadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia United Kingdom West Midlands sejak 2003 hingga saat ini. Ia masih menjabat sebagai senior partner Johannes Masiku and Associates Law Offices. Sebelum menjadi kader PDIP, Harun memulai karir politiknya di Partai Demokrat. Ia tercatat sebagai tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Budiono dalam pemenangan pemilihan umum dan pemilihan presiden Partai Demokrat pada 2009 lalu. Selain itu, Harun pernah menjadi tenaga ahli Komisi 3 DPR pada 2011. Ia juga merupakan anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Dilansir dari tirto.id, pada 2014 Harun maju sebagai caleg mewakili Partai Demokrat daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3. Pada Pileg 2019, Harun pindah dari Partai Demokrat ke PDI Perjuangan. Setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia, terjadi kekosongan kursi PDI Perjuangan di DPR sehingga harus ditetapkan penggantinya sesuai ketentuan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Rapat pleno KPU memutuskan Rizky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang wafat. Namun PDIP tetap mengusung Harun untuk dapat duduk sebagai anggota DPR. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara PDI Perjuangan untuk Dapil Sumatera Selatan 1, peringkat kedua di bawah perolehan suara Nazarudin adalah Rizky Aprilia dengan perolehan 44.402 suara. Kemudian diikuti oleh Darmadi Jufri yang memperoleh 26.103 suara. Peringkat keempat ditempati Dodi Yulianto Siahaan dengan 19.776 suara. Dan peringkat kelima Diah Oktasari yang meraih 13.310 suara. Adapun Harun Masiku menempati peringkat keenam dengan perolehan 5.878 suara. Sudah dipecat dari PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat seperti dikutip Kumparan.com mengatakan Harun telah dipecat dari partai setelah menjadi tersangka dalam kasus suap itu. Ia membantah anggapan yang menyebutkan Harun sulit ditangkap KPK karena ia merupakan caleg dari PD Perjuangan yang notabene partai pemenang pemilu 2019. Oh, enggak juga, dia otomatis kan sudah dipecat dari partai, kata Jarod di gedung DPR Jakarta Senin 13 Januari. Ia mengatakan alasan PDIP tetap mengusung Harun sebagai pengganti Nazarudin walaupun perolehan suaranya jauh di bawah caleg yang lain adalah karena keahlian yang dimilikinya.